melakukan perbuatan yang mendekati ke arah zinanya, bukan hanya zinanya saja. Apa sih? Masih semangat belajarnya? Yang sudah menikah atau musang? Iya. Sedangkan yang belum menikah 100 kali cambukan, yaitu ada 4. minuman keras, berzina, rampasan, sorot air, dan judi. Ya, baik sebagai umpan balik, di sini gue ingin kalian mengerjakan tugas dan dikumpulkan. Ini tugasnya berkelompok. Di sini sudah ibu sediakan. Ada lembar soal, lembar jawabannya. Dia tulis di atas sini nama-namanya, siapa kelompoknya di sini. Misal kelompok 1, Nurmihani, Nurwafira, lawan Khadijah dan Sofia. Terus tulis jawaban berhentian di bawah sini. Paham? Paham. Jadi adik, sebelum ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, masalah tugasnya ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Ya, kalau tidak ada, kiranya pembelajaran kita pada hari ini ibu cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita membahas masalah ketentuan haji dan umrah. Jadi kemudian jenis harta yang dizakati. Yang pertama itu perhiasan emas dan perak yang disimpan. Kemudian uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Yang ketiga harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Yang keempat hasil pertanian, misalnya padi dan palawija. Yang kelima binatang ternak, misalnya kambing, sapi dan kerbau. Dan yang keenam barang temuan, misalnya perhiasan uang logam yang terbuat dari emas atau kunci yang tinggi nilainya. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Silakan, Ofira. Apakah ada ketetapan waktu untuk mengeluarkan zakat mal? Tidak ada ketetapan waktu untuk mengeluarkan zakat mal seperti ketentuan mengeluarkan zakat fitrah, karena zakat mal ini dapat dikeluarkan kapan saja, tergantung pada nisab suatu harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita akan melanjutkan dari minggu lalu. Kalian lihat dan amati apa yang bisa kalian tidak sesuai antara keyakinan, perkataan maupun perbuatan yang dia lakukan. Terus itu orang yang akan dirinya itu beriman, tetapi dalam hatinya itu tidak ada keimanan sama sekali. Yaitu sifat amal ini adalah nifak yang taraf kecil. Kenapa? Karena sifat nifak itu bukan hanya kepada kita saja, tetapi orang lain juga pernah. Nah, ini yang adalah sebelumnya ada yang ditanyakan? Ada, Bu? Ayo silakan kalian nanya. Itu harus bersikap jujur, amanah. Dan nifak tadi ada berapa? Ada 2. Yang pertama nifak itikadi dan yang kedua nifak amali. Terus juga tadi kan ada orang munafik ada 3. Terjemahnya sama ayatnya. Nanti kalian hafalkan maju di depan kelas. 1 sampai 5 jawab dan dikumpul minggu depan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi tepuk siang. Oke, terima kasih atas antusiasnya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ibu rasa kalian sudah cukup fokus pada pembelajaran hari ini, maka ibu berharap kalian dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran tetap semangat. Oke? Oke. Kejujuran, amanah, dan istiqomah. Kejujuran dulu. Apa itu kejujuran? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejujuran berasal dari kata jujur. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Jujur itu simpel, tingkat
malaikat. Malaikat yang mulia. Kalau orang yang masih terbata-bata, berarti itu pun sudah mendapatkan pahala dua pahala. Berarti kan itu sangat penting kan membaca Al-Quran, yang sehingga orang yang masih membaca Al-Quran yang masih terbata-bata itu sudah mendapatkan pahala. Jadi jangan lupa Qurannya dibaca ya. Ya Bu. Kita memasuki materi hari ini yaitu dengan infak dan sedekah. Ada yang tahu infak? Tentang materi kita hari ini. Oke, selanjutnya Ibu ada tugas. Nah, jadi tugasnya itu buatlah 3 kelompok yang terdiri dari 3 orang siswa. Nah, jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 masing-masing terdiri dari 3 orang siswa. Kemudian diskusikan dan buatlah kesimpulan mengenai materi pengaruh gerakan pembelajaran Islam di Indonesia bersama teman kelompoknya. Silakan kalian mau mengerjakan kapan saja. Kemudian hasil diskusi tadi buatlah poster di kertas karton semenarik dan sekreatif mungkin. Jadi kertas kartonnya silahkan mau warna apa, bebas saja. Kemudian hasilnya kalian bawa ke sekolah dan 1 orang dari kalian yang akan mempresentasikannya di depan. Apakah bisa dipahami atau ada yang ditanyakan? Bisa. Oke. Jadi minggu depan betul sekali. Jadi, makanan dan minuman yang halal itu adalah makanan yang dimurahkan oleh Allah SWT untuk dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan makanan dan minuman yang haram adalah makanan yang tidak boleh dikonsumsi karena ada nas dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Apa saja sih jenis-jenis dari makanan yang halal itu? Jenis-jenisnya ada 4. Yang pertama, semua makanan yang tidak memberikan mudarat, karena semua makanan yang memberikan mudarat itu bisa membahayakan kesehatan kita, baik kesehatan jasmani, rohani, dan bisa merusak akal, akidah ketika kita beribadah. Nah, yang kedua, semua makanan yang baik dan tidak menjijikan. Kejahatan dunia maya atau cybercrime, pornografi dan penipuan, perjudian, sekarang kan lagi marak judi online, slot. Dari dampak negatif tadi kita tahu loh bahayanya kalau kita nih tidak bijak dalam bersosial media. Tadi pengertian sosial media ada media online, jenisnya pun ada banyak, Instagram, WhatsApp, Facebook dan lain-lain. Dampak positif negatifnya kalian juga udah tahu. Lalu apa sih adab dalam bersosial media? Adab dalam bersosial media yang pertama yaitu tabayun, cek dan recheck. Kalian cek dulu siapa pembawa berita,